Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membahas tentang reverse logistik. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Koki Sanjaya, kedua saya sendiri Edwin Dwi Artanto, yang ketiga Yusuf Suhron, dan yang keempat Novianti. Yang pertama, tujuan reverse logistik. Penerapan reverse logistik pada perusahaan bertujuan untuk menyederhanakan proses pengembalian barang dengan proses yang efisien. Pemahaman mengenai proses ini dapat memberikan manfaat pada perusahaan yang maksimal, baik dari segi internal, yaitu menghemat biaya, dan juga dari segi eksternal, yaitu kepuasan pelanggan, serta dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya, yaitu biaya transportasi, administrasi, dan pemeliharaan, serta biaya perbaikan dan penggantian. Lalu mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan layanan dan memenuhi tujuan keberlanjutan. Umumnya, logistik mengelola pergerakan dan perubahan bahan baku dari pemasok ke pelanggan akhir. Aktivitas logistik juga mengelola aliran baik bahan baku dari pelanggan ke pemasok asal, baik mencakup pemrosesan ulang maupun pembuangan. Di sisi lain, peraturan perundangan tentang lingkungan menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas limbah mereka. Sementara biaya pembuangan limbah semakin meningkat. Reverse logistik bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi saat ini tanpa harus menghabiskan sumber daya untuk generasi mendatang dengan cara meningkatkan jumlah bahan baku yang berasal dari pemulihan limbah. Reverse logistik merupakan proses penerapan, pengendalian, dan perencanaan aliran barang jadi, bahan baku, dan inventory dalam proses yang hemat biaya. Menjalankan sebuah reverse logistik tidaklah mudah seperti mengemudikan truk barang kembali ke arah yang berlawanan. Itu dari titik konsumsi ke titik awal. Tetapi, reverse logistik adalah bagaimana cara mengubah sampah atau limbah menjadi uang atau dapat bernilai kembali. Reverse logistik merupakan hal yang sangat rumit dibandingkan dengan forward logistik yang pergerakannya dari hulu ke hilir seperti supply chain pada umumnya. Ilmu tentang reverse logistik juga mencakup kebijakan administrasi barang retur, protokol pengembalian produk kembali, proses perbaikan, pengemasan produk kembali, manajemen komponen, daur ulang manajemen produk bekas, memaksimalkan nilai pada produk, dan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novianti. Kami persilakan. Mengapa perusahaan penting menggunakan reverse logistik? Perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Alasan perusahaan masih mengabaikan pentingnya reverse logistik. 1. Reverse logistik hanya dipandang sebagai beban untuk sebuah organisasi. 2. Biaya reverse atas produk dan bahan seringkali kurang terlihat jelas. Oleh karena itu, tidak dipandang sebagai prioritas dalam program pengurangan biaya. 3. Sulit untuk meramalkan arus balik dari produk dan sulit untuk mengetahui secara akurat jenis produk apa dan berapa banyaknya produk yang akan dikembalikan oleh pelanggan. 4. Banyak perusahaan hanya memperhatikan pengembangan produk baru untuk menggantikan produk yang tidak lagi memenuhi kebutuhan fungsional. 5. Banyak perusahaan tidak memiliki keahlian, tenaga kerja, atau infrastruktur untuk memproses pengembalian dan memperluas pengelolaan sistem operasi produk atau produk retur. 6. Reverse logistik sering dilihat sebagai lebih kompleks dan kurang terstruktur daripada rantai pasok normal karena variasi dalam kualitas produk dan tingkat kerusakan. Keuntungan reverse logistik. 1. Memungkinkan produsen untuk menerima produk retur dari konsumen atau mengirimkan barang dagangan yang tidak terjual kembali ke pabrik untuk diambil terpisah, diurutkan, disusur kembali, dan didaur ulang sehingga dapat meminimalkan biaya secara keseluruhan. 2. Reverse logistik dapat menghasilkan manfaat dalam peningkatan siklus hidup produk. Kompleksitas rantai pasok
preferensi konsumen yang harus ditingkatkan untuk mempertahankan produktivitas dan pertumbuhan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 3. Reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya, transportasi, administrasi, dan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian. Mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan layanan dan memenuhi tujuan keberlanjutan. Keuntungan reverse logistik yang keempat, nilai lebih dapat diekstraksi dari barang bekas atau barang retur daripada membuang-buang tenaga, waktu, dan biaya bahan baku yang terlibat dalam rantai pasok. 5. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan lebih memperhatikan barang yang rusak dan perbaikan barang dagangan. Reverse logistik dapat mencakup mendapatkan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan untuk meningkatkan pemahaman alasan nyata untuk pengembalian produk. Melihat keuntungan dan pentingnya reverse logistik, kita dapat mengerti bahwa reverse logistik memainkan peran penting dalam pertumbuhan suatu organisasi, memberikan banyak keuntungan finansial, lingkungan, dan sosial. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Koki. Kepada Mas Koki kami persilahkan. Perbedaan reverse logistik dan forward logistik. Faktor volume forecasting, reserve logistik, reverse logistik. Jumlah produk tidak tentu karena tergantung kebutuhan konsumen ketika ingin mengembalikan barang tersebut. Misalnya dikarenakan ada produk tidak sesuai, sehingga jumlah tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selanjutnya forward logistik. Produk dalam jumlah besar karena produsen mengirim barang dalam jumlah partai besar untuk menghemat biaya tenaga kerja angkut dan transportasi pada saat melakukan logistik. Selanjutnya faktor transportation, reverse logistik, transportasi dalam skala kecil karena jumlah produk yang tidak tentu dan biasanya jika hanya satuan dapat dikirimkan melalui jasa bantuan pengiriman barang oleh pihak ketiga. Forward logistik, transportasi dalam skala besar karena mengirim jumlah barang yang banyak sehingga perlu transportasi yang banyak pula, dapat dari jalur darat, laut, ataupun udara. Faktor produk quality, reverse logistik, kualitas produk tidak seragam karena pada saat pengembalian barang oleh konsumen mungkin saja ada beberapa produk yang telah rusak ataupun lainnya. Forward logistik, kualitas produk seragam karena sebelum dikirimkan kepada distributor, penjual harus telah melakukan uji standar terlebih dahulu apakah produk tersebut layak atau apakah produk tersebut layak untuk dijual atau tidak. Selanjutnya faktor produk packaging, reverse logistik. Kemasan bervariasi, ada yang seperti baru dan ada yang sudah rusak karena mungkin saja konsumen menggunakan kembali kemasan yang sudah dibuka untuk dikembalikan ke penjual karena barang tidak sesuai atau cacat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kemasan akan diganti dengan yang baru sesuai dengan ketersediaan bahan oleh konsumen. Forward logistik, kemasan seragam karena pada saat ingin dijual kepada konsumen, kemasan barang harus terlihat rapi dan memiliki daya tarik tersendiri, sehingga perlu diseragamkan dan diperiksa kembali apabila ada kemasan yang cacat atau rusak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf Zuhron. Kepada Mas Yusuf kami persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu faktor accounting cost transportation. Reverse logistik memiliki tingkat transparansi keuangan yang rendah karena konsumen ada yang membayar pengiriman barang secara pribadi, tetapi ada juga yang gratis pengiriman atau telah ditanggung oleh penjual sebagai bentuk garansi selama sebelum batas waktunya. Forward logistik memiliki tingkat transparansi yang tinggi karena penjual harus membuat laporan keuangan dan laporan barang keluar masuk barang untuk segala jenis pengiriman logistik. Dan ketika barang telah tiba, harus dibuat surat penagihannya juga. Contoh dari reverse logistik. 1. Pengembalian barang oleh customer. 2. Penggunaan kembali kemasan.
3. Pembuatan ulang atau remanufaktur barang dari barang yang cacat. Selanjutnya yang keempat, pengembalian barang yang tidak terjual oleh mitra distribusi karena persyaratan kontrak, perbaikan barang, dan yang terakhir daur ulang dan pembuangan barang yang sudah habis masa pakainya. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah mempresentasikan materi ini. Sekian dari kami, mohon maaf jika masih ada kesalahan serta kekurangan. Kami mohon maaf. Terima kasih, salam. Salam.